Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia hidupnya di dunia, caranya bukan dengan kekuasaan apalagi harta benda, tapi Nabi kita memberikan tuntunan cara bahagia di dunia itu dengan ilmu. Sebanyak apapun harta benda dan setinggi apapun kekuasaan yang kita miliki, kalau tidak diilmui kekuasaan dan harta benda itu, bukannya akan mendatangkan kebahagiaan, justru hanya akan mendatangkan musibah bagi kita yang memiliki kekuasaan ataupun harta benda itu. Maka wajar sekalilah kemudian baginda Rasulullah SAW dengan ilmu hikmahnya, dengan bijaksananya, tentu semua itu di bawah bimbingan wahyu dari Allah. Karena Rasulullah disebut sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran tidak mungkin membuat suatu pernyataan di luar bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkinlah Rasulullah SAW berbicara mengikuti hawa nafsunya. Apapun yang terucap dari mulutnya Rasulullah adalah wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang membuat Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis tadi, yang membuat hidup manusia bahagia di dunia itu caranya dengan ilmu. Dan barang siapa
Dan barang siapa yang mau bahagia hidup di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Bukan saja di dunia mau bahagia, tapi karena kita orang beriman meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Bahkan itu masuk ke dalam salah satu dari rukun iman yang 6. Percaya bahwasanya setelah kita mati, kita hanya pindah ke alam berikutnya, alam barzakh. Kemudian kita pindah lagi ke alam akhirat. Tentu kita tidak hanya mau bahagia dalam kehidupan dunia, tetapi juga kita mau bahagia di dalam kehidupan alam barzakh, di dalam kehidupan akhirat. Tapi sebagaimana keinginan kita mau bahagia dalam kehidupan dunia, caranya dengan ilmu, Rasulullah SAW kembali mengatakan, bahagianya manusia di akhirat kelak penentunya juga ilmu pengetahuan. Baru kemudian Rasulullah mengulang sekaligus menekankan kembali, dan itu menjadi cita-cita semua kita orang yang beriman. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau keduanya, maka caranya juga dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita duduk sejenak ya, setelah sholat subuh berjamaah. Kita sambil niat iktikaf dapat pahala ibadah, bahkan moga-moga bisa bertahan sampai tibanya waktu pelaksanaan sholat syuruk, dapat lagi pahala naik umroh meskipun tidak bayar, umroh gratis. Kita ini kan senang yang gratis-gratis, tapi usaha untuk dapati yang gratis kadang-kadang malas. Yang gratisannya mau, usaha untuk mendapatkan itu kan tidak mau. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk sebentar di masjid sampai tibanya waktu sholat syuruk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah umrah. Saya pernah satu kali pengajian menyampaikan hadis itu. Kebetulan dari hari Senin sampai hari Minggu ada pengajian rutin di beberapa masjid dengan kitab-kitab yang berbeda. Setelah saya ucap, ada jamaah yang protes, Pak Ustadz, tapi tidak pernah kami lihat sholat syuruk di masjid kami. Ya karena saya tiap tahun naik umrah, saya bilang. Jadi tidak usah lagi pahala umrah. Kalau tiap tahun naik umrah, ya, pahala umrahnya diganti saja dengan pahala sholat duha, karena rezeki ustadznya masih seret, terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali ilmu itu, sehingga Rasulullah SAW satu-satunya Nabi yang pernah membuat pernyataan kalau ilmu di dalam agamanya itu wajib. Jadi para ulama itu, terutama seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, bahkan di dalam kitab filsafatnya itu Tahafutul Falasifah, mencoba menelusuri apakah pernah ada cerita di dalam Al-Quran ataupun cerita yang diucapkan oleh Rasulullah tentang nabi-nabi terdahulu yang pernah membuat statement tentang wajibnya ilmu pengetahuan dituntut oleh umatnya. Ternyata tidak ketemu Bapak Ibu, baik dari Nabiullah Adam, Idris, bahkan kalau Nabiullah Musa itu sihir yang terkenalnya dari beliau itu, ilmu tidak ada. Tetapi ketika Rasulullah SAW diangkat sama Allah menjadi Nabi, langsung beliau membuat pernyataan serius, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu suatu perkara yang wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, bukan lagi sunnah, wajib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban menuntut ilmu itu
dalam hal-hal tertentu, bahkan bukan fardu kifayah tetapi fardul ain. Sebagai muslim kita harus tahu bagaimana ilmu tauhid yang benar. Itu tidak boleh diwakilkan kepada sebahagian kelompok, karena pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat itu masing-masing individu. Maka kemudian mempelajari ilmu tauhid hukumnya fardun ain. Minimal kita tahulah apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, ya minimal sekali. Walaupun kita mungkin belum hafal-hafal kali apa itu sifat Allah yang wajib 20. Yang penting tahu dulu apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam. Begitu juga kita wajib menjalankan ibadah dalam agama. Sholat, kalaulah kita tidak tahu caranya mengerjakan sholat, puasa yang benar, menunaikan zakat yang tepat, atau melaksanakan ibadah haji yang mabrur, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kebahagiaan kita nanti di akhirat? Maka oleh itulah sebab Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Kalau di pesantren-pesantren Bapak Ibu, ibadah-ibadah sunnah itu bisa dikalahkan dengan penuntutan ilmu, dengan proses pendidikan, dengan proses menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan bukan hanya di pesantren itu. Saya tahun 80-an akhir kan tinggal di Atik Dayatanong, saya di Lampalo itu di tempat kami itu sholat isya-nya telat. Balai Usmaniyah di Lampalo itu dan di Menasah kami di Lampalo itu kalau sholat isya-nya sekitar jam 9-an dulu Pak, bukan jam 8. Kenapa? Karena ada tradisi masyarakat Aceh habis maghrib boleh diundur waktu sholat isya-nya agak sedikit telat. Kenapa? Demi menuntut ilmu pengetahuan. Kalau sekarang kita telatkan sholat isya, dimatikan mikrofon. Ada sebagian masjid kebetulan ada pengajian, ada tanya jawab agak sedikit telat, ya sudah mati mikrofonnya. Padahal dulu para ulama mengizinkan, bahkan mengutamakan menuntut ilmu daripada sholat pada tepat waktunya. Sholat tepat waktunya kan sunnah muakkadah itu, bukan wajib. Yang wajibnya apa? Sholatnya tepat waktunya, sunnah muakkadah. Apalagi sholat isya, ada sebagian hadis menganjurkan sholat isya itu ditakhirkan. Ada juga tradisi di sebagian kampung, kalau ba'da maghrib itu ada pengajian, maka samadiyahnya diundur ba'da isya. Kenapa? Memprioritaskan ilmu pengetahuan. Memang seperti itu. Di Imasin kayak ada, dari 2013 saya berikan pengajian sampai hari ini. Setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Kalau ada samadiyah malam Sabtunya, maka samadiyahnya didahulukan ba'da sholat Jumat. Supaya tidak terganggu pengajiannya. Memang semangat Islam seperti itu. Tidak boleh ada yang mengalahkan hegemoni dan kultur ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kultur kita itu Bapak Ibu, hegemoninya terletak ilmu pengetahuan, ya bukan pada yang lain. Maka Rasulullah SAW berjanji, barang siapa yang bersungguh-sungguh menyediakan waktunya dalam menuntut ilmu pengetahuan, maka itu tarekat yang paling mudah yang bisa mengantarkan kita kelak ke dalam surganya Allah. Hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan apapun Bapak Ibu yang dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,
janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala pasti mudahkan jalan orang tersebut menuju ke surganya Allah. Jadi Bapak Ibu yang cari tirakat ini, tirakat itu, ngamali zikir ini, wirid ini, rotib itu, ya. Pergi ke gunung, bersemedi, berkhalwat, tidak usah repot-repot sebenarnya Bapak Ibu. Dalam agama itu yang paling mudah, dedikasikan hidup kita untuk cari ilmu pengetahuan. Itu menjadi sarana yang paling mudah. Janji Rasulullah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita untuk masuk surga. Bahkan ada 5 itu kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Kalau kita termasuk salah satu dari 5 itu meninggal dunia, sedang dalam keadaan 5 ini, maka kita diberikan pahala syahid. Bukan mati syahid ya, tapi mati dan mendapatkan pahala syahid. Salah satunya apa? Man kharaja fi talabatil ilmi, kharaja fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia keluar dalam keadaan mati syahid, yang mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Bapak Ibu, para ulama terdahulu termotivasi betul untuk mencari ilmu pengetahuan. Maka terkenallah istilah merantau dulu. Orang Aceh menyebutnya medagang. Jadi kata medagang dalam kosakata Aceh dulu Bapak Ibu bukan cari uang, bukan tijarah. Mendagang itu orang keluar dari kampung halamannya untuk menimba ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu nggak kompatibel kalau dituntut di kampung sendiri. Apa? Karena kita kecil itu punya teman sebaya. Teman sebaya ini biasanya yang jahil sama kita, Pak, yang usil sama kita. Kalau kita nuntut ilmu, dia yang akan bully kita. Alah, lupa gak minta ilmu. Tak imnasah demana, tak cuma nogok. Ya kan? Dia ini yang membuat terhambat proses menuntut ilmu. Maka orang Aceh dulu Pak ngirim anaknya keluar kampung. Proses itu namanya mendagang. Tradisi itu sebenarnya tradisi ulama terdahulu. Imam Syafi'i itu orang yang paling rajin jalan-jalan menuntut ilmu. Bahkan dia minta tidak ada proses menuntut ilmu yang sempurna kecuali kalau pernah keluar, supaya tidak menjadi terkatak di bawah tempurung. Harus jalan-jalan, harus banyak kesana kemari. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansad fa inna ladzizal inshi fin nasabi, kata beliau. Safir, pergilah jauh mengembara, tajid iwadan amman tufarikuhu, pasti kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada keluarga yang kau tinggalkan, daripada teman yang kau tinggalkan, daripada daerah makanan yang kau tinggalkan. Betul Pak, dalam perjalanan jauh pasti kita dapat pengganti. Gak ada orang tua, sosok orang yang seperti orang tua kita ada itu dalam perjalanan jauh. Gak ada keluarga, teman sudah seperti abang atau adik kandung kita sendiri, ketemu itu dalam perjalanan jauh. Maka ulama dulu itu kalau mau nguji orang itu baik atau enggak, bukan saat dia mukim Bapak Ibu, tapi saat dia melakukan safar perjalanan jauh. Kalau dia baik selama safar, ini orang pasti baik. Tapi kalau dia enggak baik dari safar, berarti saat dia baik di kampung dulu kedok itu, bukan baik sesungguhnya, kedok aja, topeng, supaya tidak nampak bau busuknya sama orang lain. Maka Imam Syafi'i Bapak Ibu mentradisikan, itu ulama yang komitmennya tinggi sekali dengan mengembara menuntut ilmu. Safir tajid iwadan amman tufariku wansab, berletih-letihlah fa inna lazizal inshi fin nasabi, karena nikmatnya hidup itu bukannya direhat, bukannya banyak istirahat,
Tapi nikmatnya hidup itu setelah kita letih, terutama letih dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, bukan hadis syair yang lain, ya, Imam Syafi'i itu dihujah satu hari sama murid-muridnya. Wahai Imam, engkau ini ngapain jalan-jalan terus? Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina, 150 Hijriah. Bapaknya meninggal dunia, dibawa pulang kembali ke kampung halaman sama ibunya ke kota Mekah. Usia belasan tahun dikirim ke Imam Malik menuntut ilmu di kota Madinah, puluhan tahun di situ. Usianya 20-an tahun, dapat tawaran jabatan jadi hakim di kota Yaman, San'a. Tergiur Imam Syafi'i jadi hakim di San'a. Gak tahu Imam Malik kalau murid kesayangannya ini jadi hakim. Setelah 3-4 tahun baru tahu, banyak orang yang ngabari, muridmu Syafi'i itu udah jadi hakim. Kalau hakim dulu kata Rasulullah, satu kakinya di surga, satu lagi di neraka. Kalau sekarang saya tidak tahu di mana kaki hakim. Moga-moga keduanya di surga, kan gitu Pak ya. Jangan suudzon dulu. Moga-moga, kita kan doa ini di waktu yang berkah, di tempat yang berkah ini, kedua-dua kaki hakim itu di surga. Kalau dulu kata Rasulullah gitu. Maka Imam Malik bersurat ya, kepada Imam Syafi'i agar dia resign, mundur dari posisinya sebagai hakim agung di kota Yaman, kalau masih mau dianggap murid sama Imam Malik. Alhamdulillah kita tidak punya guru seperti Imam Malik, Pak. Kalau enggak repot. Jadi PNS harus keluar. Alhamdulillah, ya memang barokah jadi umat akhir zaman, inilah barokahnya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena Imam Syafi'i ini patuh sekali sama gurunya, mundur, resign dari jabatannya, legowo. Padahal orang yang sangat berbakat itu Imam Syafi'i. Dalam bidang hukum itu tidak ada orang yang lebih berbakat dari Imam Syafi'i. Terima kasih.